Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali dapat menyapa kembali teman pemilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banjarnegara, Ngebru, Ngopi, Enjoy, Berdiskusi Penuh Wawasan. Teman pemilih, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Abdul Aziz Baihaqi. Oke. Halo, selamat datang Pak. Selamat datang Mbak Ana. Ini enaknya manggilnya Pak Abdul atau Pak Aziz? Pak Aziz saja. Oke, Pak Aziz. Nah, sedikit nih teman pemilih, kita mau kasih gambaran siapa sih sebenarnya Pak Aziz ini. Oke, sedikit CV tentang beliau, ya ini beliau merupakan pendiri Mapalam STIE Dharma Putra Semarang tahun 1984. Kemudian pendiri Sekber Pecinta Alam Banjarnegara tahun 1992. Pendiri Sigap Syarikat Islam Tangga Bencana tahun 2016. Aktivis lingkungan dan pendaki gunung, aktivis SAR Gunung dan relawan kebencanaan. Terus kemudian Komandan BTB Basnas Tangga Bencana mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ya Pak ya. Nggih. Luar biasa Pak CV-nya. Oh, ini biasa saja. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman pemilih nih Pak. Nggih. Kok KPU ngundang dari pencinta alam nih gitu. Nah, ini kenapa? Nah, ini bakal kita bahas. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih kabar Pak Aziz. Bagaimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Saya Aziz Baihaqi. Teman-teman memanggil saya Aziz. Oke, Pak Aziz. Terus saya aktif di Sekber Pecinta Alam Banjarnegara. Kebetulan saya dewan pendirinya, luar biasa. Alhamdulillah masih bisa membersamai adik-adik dari Pecinta Alam Banjarnegara sampai sekarang dari tahun 1992. Iya, luar sampai sekarang biasa. masih tetap. Alhamdulillah. Saking cintanya dengan alam nih masih mendampingi adik-adik yang baru ini ya Pak ya. Oke, nah Pak Aziz, yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih karena di tengah kesibukannya Pak Aziz masih bisa menyempatkan hadir di podcast KPU Kabupaten Banjarnegara, Pak. Oke, alhamdulillah bisa datang. Ini dadakan tapi kita ya, ini dadakan ya Pak. Tapi luar biasa loh nih Pak Aziz mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Oke, Pak Aziz, nanti kita bakal ngobrol ini. Apa nih nanti korelasinya antara KPU dengan teman-teman dari pecinta alam gitu ya? Karena kan pasti banyak nih pertanyaan, kok KPU ngundang dari pecinta alam gitu kan. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bapak, monggo silahkan dinikmati kopi khas Ngebru dari KPU. Ini kopi Ngebru ya? Iya, monggo Bapak. Bismillah. Luar biasa. Gimana rasanya Pak? Enak sekali. Luar biasa nih. Mantap. Racikan khas dari teman-teman KPU Pak. Oh iya, jadi kita ngambil tema Ngebru, Ngopi, Enjoy, Berdiskusi Penuh Wawasan dengan tadi kopi yang sudah diseduh oleh Pak Aziz akan membawa kita untuk ngobrol lebih santai. Ya. Oke, Pak Aziz, langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini, ya ini tentang korelasi atau peran ya, kita lebih bisa sebutnya peran teman-teman pecinta alam di kegiatan pemilu maupun pemilihan. Nah, tapi sebelumnya yang ingin kami tanyakan nih Pak, sebenarnya bisa dijelaskan terlebih dahulu nih latar belakang Pak Aziz sebagai pegiat pencinta alam ya, dan mungkin bisa dijelaskan fungsi dan perannya dari lembaga pecinta alam yang Bapak ikuti, dan sebenarnya visi misi apa sih yang dibawa dari lembaga atau organisasi pecinta alam yang diikuti atau digeluti oleh Pak Aziz? Monggo silahkan Pak. Visi misi Sekber Pecinta Alam Banjarnegara yaitu menjaga dan melestarikan alam, sekaligus kami berupaya tetap menjaga, tetap
membenahi apabila ada yang perlu direboisasi, kami reboisasi, terus agar ekosistem tetap berjalan sesuai dengan yang apa adanya. Dan jadi menjaga keseimbangan alam. alam, betul, maksudnya itu. Jadi apa ya, peran besar sebenarnya ya Pak ya kalau kita ngobrolin alam, ngomongin alam gitu, karena ya apalagi kita lihat dengan kondisi yang sekarang ini ya Pak, banyak luar biasa bencana di mana-mana gitu kan, dan itu tidak lepas dari pastinya andil dari teman-teman pencinta alam ya Pak ya. Ya, dalam hal ini mulai tadi yang disebutkan oleh Pak Aziz, adanya reboisasi itu merupakan salah satu upaya dari teman-teman pencinta alam untuk dapat menjaga dan menyeimbangkan alam gitu ya Pak. Nah, terus kemudian ini Pak, kita masuk ke korelasi antara pencinta alam dengan KPU. Nah, sebelumnya ini Pak Aziz pernah terlibat dalam kegiatan yang bersinggungan dengan KPU atau mungkin pemilu dan pemilihan terutama di organisasi pencinta alamnya tersebut, Pak? Kalau di teman-teman, kami selalu memberikan semacam edukasi bahwa hak semua warga negara Indonesia itu sama untuk menjalani proses pemilu tersebut, dan hak itu memang harus disalurkan sesuai dengan pilihannya masing-masing, dan itu memang selalu kami berikan motivasi kepada adik-adik karena anggota kami kan kebanyakan dari pelajar. Kita punya 52 KPA, kelompok pencinta alam yang di Banjarnegara yang tergabung di Sekber Pencinta Alam. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar yang masih butuh semacam edukasi tentang pemilu. Kebetulan kami juga pernah disosialisasi sama Mas Castro waktu itu di Gedung Politeknik. Kami sudah diberi masukan banyak tentang apa itu pemilu dan sebagainya dan kami sudah sampaikan ke adik-adik kami bahwa sesuai hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah melaksanakan ikut melaksanakan pemilu, dan kami sudah memberikan ya semacam gambaran-gambaran bahwa itu memang perlu karena hak warga negara kan jelas melaksanakan tugasnya sebagai pemilih ataupun nanti ada petugasnya, kita penyelenggara juga penyelenggara juga kita selalu aktif. Dan berarti di sini teman-teman dari Sekber Pencinta Alam, teman-teman anggotanya gitu ya Pak ya, juga ikut andil menjadi penyelenggara ya Pak ya sebenarnya ya mereka, karena itu banyaknya anak muda sekarang di anggota Sekber, jadi memang kita arahkan atau teman-teman dari Sekber Pencinta Alam ini mengarahkan untuk ikut andil, aktif, berpartisipasi ya Pak ya, menjadi penyelenggara juga, tidak hanya menjadi pemilih, karena pemilih kan memang wajib, tapi menjadi penyelenggara juga untuk ikut andil. Kebanyakan kan pemilih pemula SMA itu kan harus kita arahkan agar istilahnya tidak terjebak dalam aksi golput dan sebagainya. Kita kan harus, walaupun istilahnya mau memilih siapa terserah, kami serahkan sepenuhnya kepada adik-adik, cuman memang untuk pencoblosan itu kami harapkan tetap bisa mencoblos. Nah, kemudian Pak, dalam konteks baik itu pemilu maupun pilkada atau pemilihan ini, peran atau kontribusi apa yang bisa diberikan oleh teman-teman komunitas pecinta alam, Pak? Paling kami hanya bisa membantu masalah sosialisasinya. Kita kan selalu aktif menertibkan gambar-gambar yang selalu dipakukan di pohon. Nah, kita memberikan semacam edukasi kepada para caleg. Biasanya tolong jangan masang gambar dipakukan di pohon. Silakan dipasang tapi ada cakatnya, jangan dipakukan langsung dipaku di pohonnya gitu. Nah, itu kami juga sudah ikut dengan program pemerintah istilahnya, baik dari Trantip ataupun dari Satpol PP, kita mengikuti arahan-arahan beliau bahwa untuk memasang gambar-gambar terkait dengan atribut pemilu
jangan langsung di pohon itu memang sudah kami laksanakan. Kalau tidak salah kami sudah tiga pemilu. Oke, 3 sudah kali aktif. pemilihan itu ya Pak ya. Selalu memberikan ya semacam himbauan jangan memasang langsung di pohon. Gitu. Oke, jadi yaitu karena pohon itu kan yang harus dijaga ya Pak, karena dia sebagai penopang. Jangan sampai rusak hanya karena sebuah gambar yang langsung dipaku di pohon gitu ya Pak ya. Nah itu merusak seperti itu ya Pak. Nah kemudian selanjutnya nih Pak, pernah nggak apalagi kita ngomong pencinta alam, pasti lekat dengan kadang namanya bencana ya Pak yang selama ini, dan apalagi Pak Aziz sebagai aktivis bencana alam juga ya Pak ya. Ada nggak peran serta dari teman-teman pencinta alam, terutama kemarin waktu pemilu maupun pemilihan yang mana musimnya kan juga musim hujan ya Pak. Ada bencana juga kita tahu di Banjarnegara. Di sini adakah peran dari teman-teman pencinta alam di dalam pemilu maupun pemilihan, baik itu mungkin dari distribusi logistiknya Pak, mengingat karena adanya bencana alam mungkin berpengaruh pada medan yang rusak gitu Pak. Kalau selama ini untuk distribusi kayaknya perannya masih belum, kecuali mereka-mereka yang jadi panitia pemungutan suara di kampungnya itu yang mungkin, jadi penyelenggaranya memang itu bisa ikut serta dalam pendistribusian alat-alat pemilu. Kami kan sering berkegiatan di pelosok-pelosok, terutama daerah terpencil yang kaitannya dengan kami jalur pendakian gunung. Kita kan selalu nge-base camp di suatu desa lah. Di situ kami sering berada di daerah yang minim informasi dan minim akses gitu ya. Dan itu memang apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pemilu, kami mencoba memberikan semacam informasi setahu kami tentang pemilu kepada mereka. Itu terutama di daerah-daerah terpencil Bu. Itu sering kami lakukan. Ya karena kalau ngobrolin teman-teman pencinta alam ya memang teman-teman pencinta alam ini selalu berjalan ke pegunungan-pegunungan dan maksudnya kita pasti tahu di situ akan bertemu masyarakat-masyarakat yang di ujung sana ya Pak yang itu tadi minim akses, minim informasi, dan teman-teman dari Sekber Pencinta Alam ini hadir ngobrol dengan masyarakat mungkin sederhananya ngobrol gitu ya Pak, memberikan informasi bahwa ketika mereka mungkin belum tahu, di sini teman-teman Sekber Pencinta Alam hadir untuk menginformasikan gitu. Jadi tidak hanya informasi yang keluar dari KPU saja, tapi teman-teman di sini yang Sekber Pencinta Alam secara masif sudah membantu menginformasikan itu ya walaupun Pak. Sesuai dengan pengetahuan kami yang minim, seminim apapun apabila memang itu diperlukan kan kita wajib memberikan. Tapi luar biasa loh Pak, maksudnya di sini teman-teman pencinta alam hadir untuk bisa membantu menginformasikan kepemiluan itu menurut kami sangat luar biasa begitu, karena kan mungkin tidak semua masyarakat atau semua orang aware untuk bisa berbagi informasi gitu loh Pak. Nah ini luar biasa dari teman-teman pencinta alam. Kami berterima kasih sekali nih Pak. Sami-sami, ternyata sudah 3 kali kepemiluan nih teman-teman dari pencinta alam hadir untuk bisa membantu menginformasikan seputar kepemiluan gitu ya ke masyarakat-masyarakat di luar sana, khususnya di daerah pegunungan yang minim akses, minim informasi gitu ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya Pak, selama Pak Aziz bergelut menjadi pecinta alam gitu kan, dan kemudian dalam hal ini juga berperan membantu menginformasikan kepada masyarakat baik itu tentang kepemiluan maupun informasi lainnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Aziz pribadi maupun dari teman-teman komunitas pencinta alam di saat menjalankan tugasnya Pak, baik itu ketika menginformasikan informasi apapun gitu kepada masyarakat saat bahasanya saat Bapak sedang bertugas nih, bertugas ke gunung-gunung nih, ke pelosok-pelosok sana. Ini apa sih sebenarnya menjadi tantangan terbesar Pak? Tantangannya kita sendiri kurang informasi yang akurat. Dalam arti kami memang butuh semacam edukasi khususnya dari KPU untuk kami, sehingga kami
bisa memberikan sesuai dengan apa yang kami terima. Tapi kan selama ini yang kami lakukan itu kan semacam apa aja yang bisa kami terima, tapi secara hanya karena baca, karena otodidak itu sendiri kan bukan karena pelatihan kan beda. Hanya karena keterbatasan kami tentang informasi pemilu yang memang tidak dibekali untuk kami, sehingga kami dalam menginformasikannya mungkin kurang-kurang ataupun mungkin bahkan tidak sesuai harapan mereka. Tapi kami juga sudah mencoba memberikan apa yang kami tahu tentang pemilu kepada mereka yang memang butuh informasi. Nah, ini mungkin agak ini ya Pak, nggak terlalu tentang kepemiluan nih. Saat ini kita tahu Banjarnegara sedang berduka ya Pak ya. Adanya bencana di Dukuh Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum. Nah, ini peran dari teman-teman pecinta alam di sini bagaimana Pak terkait dengan kejadian di Pandanarum? Kami karena sebagian besar dari teman-teman sektor pecinta alam itu menjadi relawan. Kami dari mulai hari Senin lusa sudah berada di lokasi. Dan kebanyakan anggota sekber terlibat langsung dievakuasi di sana. Kita ketemu teman-teman walaupun kami tanpa komando, dalam arti bukan kita semacam dari SAR sekber memberangkatkan, kita kemarin tidak sempat koordinasi seperti itu. Jadi begitu mendengar di Situkung ada bencana alam, kami dan kawan-kawan sepakat untuk berangkat dan ketemu di sana. Alhamdulillah, saya baru pulang tadi malam. Saya berada di sana 11 hari. 11 hari ya, full di Pandanarum. Di Pandanarum. Kebetulan kami ada di evakuasi juga di dapur umum di sana. Jadi memang di sini teman-teman komunitas pecinta alam hadir sepenuhnya ya Pak ya, sepenuhnya untuk teman-teman kita yang ada di Pandanarum gitu ya. Jadi memang ya di cuaca yang seperti ini ya Pak ya, kita memang harus lebih hati-hati dan lebih aware lagi nih ya. Itu tadi hadirnya teman-teman pecinta alam di sini dengan kepedulian teman-teman pecinta alam mereboisasi. Adanya kegiatan reboisasi salah satunya ya mencegah hal-hal yang seperti ini ya Pak ya. Kita nggak tahu bencana itu bisa datang kapan saja. Tapi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang, salah satunya dengan reboisasi. Dan itu nanti akan jadi target kami untuk reboisasi di hutan yang kemarin longsor itu akan kami hijaukan kembali, insya Allah. Dan ini Pak, jadi kami juga di KPU ketika kami sosialisasi, baik itu ke sekolah-sekolah atau mungkin ke komunitas, organisasi, itu kami juga sekarang ada namanya pohon demokrasi Pak. Jadi kami berharap dengan adanya pohon demokrasi ini juga salah satunya bisa ikut berperan dalam reboisasi ini ya Pak ya, dalam reboisasi ini. Jadi satu pohon yang kita tanam, kita berharap juga bisa ikut menyelamatkan itu manusia. Sesuatu yang luar biasa dari KPU. Mudah-mudahan kedepannya selalu ada kegiatan itu, satu pohon akhirnya menjadi ribuan pohon. Kita juga berusaha terus Pak untuk jadi nggak cuma ngomongin pemilu nih Pak, tapi kita bisa menuangkan kepemiluan atau demokrasi ini dalam bentuk lain. Nah itu salah satunya itu tadi program pohon demokrasi yang ketika sosialisasi itu biasanya di sekolah-sekolah kita bawa satu pohon untuk kita berikan kepada sekolah, kita tanam nih di halaman sekolah tempat kita sosialisasi gitu. Nah, kemudian Pak Aziz, apa sih harapan dari baik itu Pak Aziz pribadi maupun dari mungkin teman-teman komunitas pecinta alam kepada KPU nih? Apa mungkin tadi terkait sosialisasi dan sebagainya Pak, monggo silahkan harapan dari Pak Aziz pribadi maupun dari teman-teman pecinta alam. Harapan kami kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama antara KPU dan sektor pecinta alam, karena kami itu punya anggota ribuan, sehingga mereka perlu pencerahan minimal karena kebanyakan dari pemilih pemula, sehingga perlu sekali dari KPU memberikan semacam edukasi kepada anak-anak dari pecinta alam. Harapan kami bisa kerjasama yang baik, bisa berkelanjutan sehingga kita tidak buta pemilu. Dan
juga tadi seperti yang kita obrolin di awal bahwa dengan mungkin nanti sinergi antara KPU dengan teman-teman komunitas pencinta alam, di sini pun juga teman-teman komunitas pencinta alam mampu meneruskan informasi tersebut ketika teman-teman sedang bertugas insya Allah. di ujung-ujung gunung, iya. dimana ya kita tahu sendiri Banjarnegara ini merupakan pegunungan yang masyarakatnya masih banyak yang jauh dari jangkauan akses dan informasi gitu ya Pak ya. Mungkin dengan hadirnya teman-teman pencinta alam ini mampu membantu kami menyampaikan informasi-informasi ketika teman-teman sedang bertugas. Gitu. Insya Allah apabila kita sudah ada pengetahuan ke arah itu, insya Allah akan kami sampaikan untuk masyarakat. Oke. Siap. Luar biasa sekali teman pemilih tadi obrolan kita dengan Pak Aziz. Pak Aziz terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ternyata masyarakat di pelosok sana juga mendapatkan informasi salah satunya dari teman-teman komunitas pencinta alam ya Pak ya. Oke teman pemilih, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Abdul Aziz Baihaqi, korelasi pecinta alam dengan KPU. Nah mungkin ini yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman pemilih di luar sana. Jadi memang di sini ada peran dari teman-teman komunitas pencinta alam khususnya di dalam menyampaikan informasi kepemiluan nih untuk masyarakat di daerah pegunungan yang khususnya minim akses dan informasi. Nah, oke teman pemilih, itu tadi obrolan kita dan tema kita hari ini. Jangan lupa untuk teman pemilih di luar sana khususnya di Kabupaten Banjarnegara untuk terus mengikuti update terbaru dari media sosial KPU Kabupaten Banjarnegara, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video episode Ngebrew KPU Kabupaten Banjarnegara. Saya Ana selaku host podcast hari ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.